Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita akan belajar lagi ya, belajar soal SKD lagi tentang ini adalah soal TWK. Kita baca soalnya. Ani merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Terlahir di tengah keluarga yang kaya raya, membuat Ani tidak segan-segan bergaya borjuis. Bergaya borjuis itu bergaya kemewahan gitu ya. Seluruh barang-barang yang dimilikinya bermerek luar negeri dan limited edition gitu ya. Tidak segan-segan dia merogoh kocek demi mengejar barang-barang yang diincarnya. Ani percaya bahwa produk-produk luar negeri merupakan produk yang terbaik dibandingkan dari produk dalam negeri. Sikap Ani mencerminkan pandangan, oke, kita kalau misalkan teman-teman nggak tahu ini pandangan apa, ya kita seleksi dulu lah ya, opsi yang nggak mungkin gitu ya. Yang primordialisme jelas bukan ya. Kalau primordialisme itu kan suatu kebanggaan terhadap apa yang kita miliki sejak lahir seperti suku, jenis kelamin, ras, agama, dan seperti itu. Kalau etnosentrisme jelas bukan. Dia etnosentrisme itu kan suku ya. Etnosentrisme dan sukuisme itu sama. Kalau ekstremisme itu juga bukan. Ini pandangan yang ekstrim terhadap suatu ideologi. Jadi bukan. Jadi tersisa jawaban yang mana? Tersisa jawaban yang B doang gitu ya. Jadi seperti itu cara untuk mengerjakan soal SKD. Teman-teman kalau misalkan nggak tahu jawabannya atau nggak tahu eh, jawaban yang tepat itu apa gitu ya, teman-teman seleksi satu-satu yang teman-teman tahu gitu ya, sehingga nanti tersisa jawaban yang paling benar gitu ya. Kalau misalkan tersisa 2 jawaban seperti ini, ya setidaknya teman-teman itu sudah memperkecil kemungkinan untuk salah. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lihat penjelasannya bahwa xenocentrisme adalah suatu sikap di mana orang menilai rendah kebudayaan sendiri atau lokal dan menilai tinggi kebudayaan asing. Paham xenocentrisme berasal dari sikap individu yang kurang percaya diri dan merasa inferior. Ini adalah kebalikan yang tepat dari kata etnosentrisme. Oke, gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal TIU ya. Kali ini ada soal TIU tentang perbandingan. 10 tahun yang lalu, usia Nabila adalah 3/5 usia sekarang. 15 tahun yang akan datang, perbandingan antara usia Nabila dan Rizal adalah 5/3. Berapa tahunkah usia Rizal usia Rizal 5 tahun yang akan datang? Kita tulis dulu ya. Kita kalau misalkan dapat soal perbandingan seperti ini, teman-teman harus misalkan dulu. Misalkan Nabila itu sama dengan X ya. Kemudian oke, jangan X deh, N aja gitu ya, biar gampang. Rizal itu misalkan dengan R. Nah, yang ditanyakan nanti adalah R plus 5 itu berapa gitu ya. Jadi kita harus nyari nilai R-nya berapa. Nah, kemudian kita tulis keterangannya di sini 10 tahun yang lalu usia Nabila berarti N-10 sama dengan 3/5 usia yang sekarang. 3/5 dikali N. Nah, kita langsung kali silang ya. Berarti ini 5 dikali N-10 sama dengan 3N. 5N min 50 sama dengan 3N. 2N sama dengan 50, N-nya sama dengan 25. Wah, kita udah tahu malah nih ya, dapat usia Nabila yang sekarang, dia adalah 25 tahun. Oke, kemudian kita lanjut ke keterangan berikutnya. 15 tahun yang akan datang, perbandingan usia Nabila dan Rizal adalah 5/3. Berarti di sini adalah N ditambah 15 dibanding dengan R, ini juga ditambah 15 ya, karena perbandingannya adalah 15 tahun yang akan datang. Jadi atas bawah ditambah 15 sama dengan 5/3. Nah, kita tinggal kali silang, berarti 3 ini N plus ini 3N plus 15 sama dengan 5 ini R plus 15 juga. Jadi sama dengan ini N-nya kan tadi udah ada ya, 3 dikali dengan N-nya 25 ditambah 15 sama dengan 5R ditambah 70. 15 dikali 5, 75 ya, 75. Nah, oke, nah kemudian kita tinggal kali silang. Berarti ini 3 dikali berapa? Dikali 40 ya, sama dengan 5R ditambah 70, 120 sama dengan 5R ditambah 70,
5. Berarti 5R sama dengan 120 dikurangi 75. Berapa tuh? Kita ke sini ya. 5R sama dengan 120 dikurangi 75 sama dengan 45. Jadi R-nya sama dengan 9 tahun. Yang ditanyakan adalah ini R plus 5 ya. Berarti R plus 5 itu sama dengan 9 ditambah 5 sama dengan 14 tahun. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah opsi yang B, teman-teman. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini ada soal TKP. Sehubungan dengan pekerjaan Anda, kantor Anda memberikan jatah uang makan sebesar 500.000 untuk makan siang setiap harinya. Gede ya. Uang tersebut akan diganti sesuai dengan bukti pembayaran makan siang. Namun, menurut Anda, makan siang Anda selama ini tidak sebesar uang itu. Oleh karena itu Anda, oke. A. Tetap makan dengan jumlah tersebut demi mendapatkan uang reimburse. Ya. Yang B. Makan dengan jumlah secukupnya menurut Anda. Yang C. Makan secukupnya tetapi memasukkan kwitansinya. Jelas tidak nih ya, negatif ya. Ini juga jelas tidak. Yang D. Makan secukupnya dengan kwitansi yang sebenarnya. Wah, ini nih yang paling jujur ya. Ikut bagaimana dengan teman lain saja? Wah, ini jelas tidak, bukan nilai yang maksimal. Nah, berarti antara B dan D. Nah, antara B dan D itu lebih baik yang D, karena di sini udah makan cukupnya, kemudian ada bukti kwitansinya gitu ya. Jadi tingkat kejujurannya lebih lebih terpercaya seperti itu. Jadi di sini opsi D memiliki nilai tertinggi yaitu 5, opsi B nilainya 4, opsi A nilainya 3, E nilainya 2, dan C nilainya 1. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ada soal TIU lagi. Ini soal TIU terkait dengan deret seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua bentuk ya. Ini wah, ini terlalu random ya. Jadi dia tidak menurun, tidak menaik gitu ya. Jadi ada yang turun, kemudian di sini naik gitu ya. Di sini turun lagi gitu ya. Coba kita tentukan pola. Jadi yang pertama adalah tentukan dengan penjumlahan maupun pengurangan. Kita coba dulu di sini plus 5, dikurangi 5, sorry. Dikurangi 5, di sini juga kurangi 5, di sini wah 5 ke 20 berarti dia dikali 4. Dikali 4. Oke, kita kemudian lihat polanya. Ini min 5, ini juga min 5. Wah, ini sama nih polanya dua nih. Oke, jadi kemungkinan di sini itu juga dikurangi 5. Jadi di sini kurangi 5, di sini kurangi 5. Nah, setelah dikurangi 5, dia apa? Dikali 4. Kita coba buktikan ya. 20 kurangi 5 itu 15 ya. 15 dikurangi 5 itu 10. 10 dikali 4, 40. 40 kurangi 5. Wah, ternyata polanya adalah dikurangi 5, kemudian dikurangi 5, kemudian dikali 4, teman-teman. Itu pola yang benar ya. Jadi, teman-teman harus menggunakan pola yang pertama kali teman-teman dapatkan. Jangan sampai dirubah-rubah lagi ya. Jadi, di sini paling tepat adalah 15 dan 10. Yang mana tuh? Adalah yang opsi B, teman-teman. Oke, sekian untuk pembahasan SKD. Terima kasih, sampai jumpa.